Baik, adik-adik, mari kita kuliah pada hari ini dengan pertama-tama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan, kekuatan dan kesehatan hidup yang lebih meningkat lagi. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok insya Allah di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Adik-adik yang berbahagia, jadi kuliah pada hari ini kita lanjutkan sebagaimana mestinya, dan nulis absennya sudah selesai ya. Nanti juga diharapkan Anda bisa membuat resume ringkasan kuliah pada hari ini dan dikumpulkan di email saya sehingga bisa membantu Anda untuk meningkatkan nilai perkuliahan di akhir semester ini. Adik-adik yang saya hormati, kita hari ini akan mendiskusikan dan membahas tentang Black Theology. Jadi ini istilah dari Amerika Serikat ya, terutama dari orang Negro, orang Afrika Amerika, yang merupakan judul buku dari seorang pendeta Protestan berkulit hitam, yaitu James Halcone, yang menulis buku ini untuk membela kaumnya sebagai bagian dari gerakan teologi pembebasan, terutama di gereja Protestan, yang tentu saja terinspirasi juga dengan gereja Katolik ya, karena mula-mula gereja di situ, dan juga di Islam juga ada, kemudian juga pikiran-pikiran politik dari Malcolm X serta Martin Luther King gitu ya. Adik-adik yang berbahagia, jadi Black Theology itu sebenarnya buku yang dipakai oleh James Halcone, seorang pendeta kulit hitam, untuk membangun teologi pembebasan ala gereja reformasi, ala gereja Kristen Protestan gitu ya, terutama di Amerika Serikat, yang mana terjadi proses diskriminasi yang terus-menerus antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sejak awal kemerdekaan Amerika hingga mungkin hingga sekarang gitu ya. Makanya buku ini ditulis dan kemudian menjadi cara pandang baru bagi teman-teman Kristen kulit hitam di Amerika untuk menuntut kesetaraan di dalam beragama ya, di Amerika Serikat itu, terutama di Arkansas tempat lahir James Halcone, yang memang memisahkan antara gereja kulit putih dengan gereja kulit hitam gitu. Jadi Black Theology disebut Black Theology itu kan karena memang teologi hitam. Hitam itu artinya menunjukkan identitas orang kulit hitam gitu ya, orang-orang Afrika yang tinggal di Amerika Serikat, lalu kemudian menjadi bagian dari warga Amerika Serikat, lalu kemudian disebut dengan orang Afrika Amerika, dan mereka menganut agama Kristen Protestan sama dengan warga kulit putih Amerika Serikat. Hanya dalam keberagamaannya itu mereka menganggap dirinya mengalami diskriminasi yang terus-menerus, terutama dalam pembagian gereja yang berdasarkan pada ras atau warna kulit, yaitu ada gereja untuk kelas kulit putih, kelas Eropa, dan gereja kelas kulit hitam atau orang Negro yang berasal dari migrasi orang-orang Afrika ke Amerika yang dulu dibawa sebagai budak gitu ya, lalu kemudian mengalami pembebasan gitu. Kalau kita baca bukunya James Halcone ini ya, yang sudah saya tunjukkan kepada adik semua, itu kita bisa menemukan 3 pokok pikiran gitu ya.
James Halcyon mengajak kita atau mengajak semua umat manusia ini untuk kembali kepada kitab suci ya. Kalau di dalam gereja Protestan itu kembali kepada kitab suci, Injil itu ya, Bible itu yang mana dalam Bible ini ada usaha-usaha kita untuk melakukan penafsiran kembali dengan menggunakan ilmu hermeneutika gitu ya. Jadi kembali kitab suci ini tidak murni secara tekstual gitu, tetapi kitab suci ini pemahaman-pemahamannya harus ditafsirkan kembali menggunakan ilmu hermeneutika sehingga sesuai dengan kondisi zaman dan persoalan yang dihadapi oleh kekristenan pada masa beliau ini gitu ya. Jadi memang di gereja Protestan ini mungkin sama ya dengan Muhammadiyah ya, yang selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada kitab suci. James Halcyon juga atau sama dengan gerakan-gerakan pembaruan Islam ya, terutama gerakan Puritanisme ini mungkin sama ya pengaruhnya sama dengan gereja Protestan yang juga Puritan, yang ingin kembali kepada kitab suci, kepada teks-teks kitab suci agar orang beragama itu punya pedoman yang jelas gitu ya. Hanya saja kitab suci ini harus ditafsirkan kembali berdasarkan ilmu-ilmu hermeneutika modern gitu ya, sehingga interpretasinya juga sejalan dengan kondisi dan situasi zamannya, di mana orang-orang beriman itu hidup menghadapi persoalannya itu ya. Jadi kayak gitu ya, back to kitab suci, kembali kitab suci. Protestan itu begitu ya. Itu yang membedakan antara gereja Protestan, gereja Reformasi dengan gereja Katolik ya di dunia ini. Kalau gereja Katolik itu kan memang lebih berpusat interpretasi agama itu kepada paus gitu ya, kepada paus, lalu turun ke bawahnya ke kardinal, uskup, pastor, romo dan seterusnya itu. Kalau gereja Protestan menolak ya seluruh otoritas itu, lalu otoritas agama itu dikembalikan kepada kitab suci ya. Terutama Bible itu, agar orang dalam beragama mempelajari agama itu kembali kepada sumber aslinya, yaitu kitab suci Bible. Hanya James Halcyon menawarkan kitab suci Bible ini harus ditafsirkan ulang berdasarkan ilmu hermeneutika sesuai dengan kondisi zaman dan persoalan yang dihadapi oleh kekristenan pada masa itu gitu ya. Jadi itu perbedaannya Katolik dengan Protestan itu ya, sehingga melahirkan gereja Protestan ini yang dulunya menolak gereja Katolik yang terlalu sentralistis di bawah kontrol paus ya, di dalam interpretasi agama itu. Karena paus merupakan wakil Tuhan di muka bumi ini, dan gereja Protestan menolak kepausan ini dan mengembalikan kekristenan kepada kitab sucinya. Itu perbedaan pokok itu. Nah, kalau kita lihat dari bukunya James Halcyon tentang Black Theology hitam ini, yang pertama isinya itu ya, kita kembali kepada kitab suci, orang-orang Kristen kembali kepada Bible, kitab suci dengan pendekatan baru yaitu ilmu hermeneutika. Jadi kembali kitab suci itu kepada tidak murni pemahaman harfiah begitu ya, kayak di dunia Islam gitu, tidak, tapi kembali kitab suci itu teks-teks itu dipahami dengan pendekatan hermeneutika, ilmu menafsirkan kembali agar kitab suci Injil terutama itu sesuai dengan situasi dan pergumulan sosial yang dihadapi oleh kekristenan itu sendiri gitu ya. Lalu yang kedua adalah buku Black Theology ini mengandung pikiran bahwa sebenarnya teologi, karena yang menjadi pokok
kajian atau supremasi beragama di dalam kekristenan itu kan teologi ya, baik Katolik maupun Protestan itu teologi itu sebenarnya tidak ada yang universal, dan James Elkun tidak percaya teologi itu bersifat universal. Semua teologi itu sebenarnya kontekstual gitu. Jadi ilmu teologi, ilmu yang membicarakan tentang kitab suci, interpretasinya tentang ketuhanan ini, spirit ketuhanan ini sebenarnya tidak ada yang universal ya, tapi semua teologi itu kontekstual sesuai dengan kondisi zaman yang dihadapi oleh masyarakat kekristenan yang hidup pada masa itu. James Elkun memandang bahwa teologi kontekstual itu muncul karena memang di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu memang tugas-tugas nabi-nabi dan juga Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah kontekstual menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umatnya pada saat itu. Itu yang disebut dengan teologi kontekstual. Jadi berteologi, melakukan dakwah atau gerakan keagamaan atau menyampaikan pesan-pesan agama itu sebenarnya harus sesuai dengan konteks zaman, konteks situasi dan kondisi di mana masyarakat kekristenan itu tumbuh dan berkembang dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya itu. Itu yang disebut dengan teologi kontekstual. Yang rujukannya adalah kalau di dalam Kristen itu kitab Injil itu ya, kitab perjanjian lama, terutama kitab-kitab keluaran atau kitab yang berisi kisah-kisah para nabi yang memang menyampaikan pesan-pesan ketuhanan itu dalam rangka untuk membebaskan gitu ya masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupannya itu ya, itu yang disebut dengan James Elkun tidak percaya kepada teologi itu sifatnya universal. Semua ilmu teologi itu sebenarnya kontekstual, hasil interpretasi dari para pendeta atau para sarjana Kristen yang menafsirkan kitab suci dengan pendekatan interpretasi hermeneutika itu untuk menghadapi persoalan yang bersifat lokal atau parsial atau nasional itu, atau konteksnya itu ketika digumulkan kitab suci itu dengan situasi sosial pada zamannya itu ya. Lalu yang ketiga adalah black theology ini, yang pokok ini adalah menekankan teologi hitam itu ya, yang menjadi judul buku ini, yang merupakan bagian dari teologi pembebasan dari gereja Protestan itu ya. Karena memang bangunan-bangunan teologi Protestan itu kan lebih bersifat Weberian pengaruhnya ya di Eropa ini dan di Amerika ini, tapi kemudian James Elkun itu menawarkan gagasannya yang teologi hitam ini, teologi yang bisa mengangkat harga dan martabat orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat terutama, yang tadinya bernasib Buddha lalu kemudian mengalami diskriminasi yang terus-menerus, ketidakadilan terus-menerus, baik dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik, bahkan dalam kehidupan agama dengan memisahkan antara gereja kulit putih dan gereja kulit hitam itu. Lalu James Cone yang merupakan lulusan doktor dari Union Theological University di Amerika Serikat ini menawarkan gagasan tentang perlunya teologi kulit hitam ini, teologi yang memihak orang-orang kulit hitam yang dianggapnya tertindas di sepanjang sejarah kekristenan di Amerika Serikat ini. Lalu kemudian beliau juga merujuk pada tugas-tugas para nabi dan Yesus di kitab-kitab Bible, Injil lama maupun Injil Perjanjian Lama itu adalah membebaskan orang-orang yang tertindas ini ya. Dari situ orang tertindas ini karena konteksnya adalah konteks kulit hitam di Amerika, maka pembebasan atau dari penindasan ini, tugas-tugas ketuhanan keagamaan ini dipersembahkan untuk membebaskan orang-orang kulit hitam dari seluruh persoalan diskriminasi dan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan keagamaan yang dihadapinya ketika hidup di masyarakat Kristen Amerika Serikat ini. Jadi itu saja ya, gagasannya hampir mirip-mirip ya dengan teologi Katolik, dengan teologi Islam, hanya
di Protestan ini agak spesifik ya, teologi black teologinya itu lebih kontekstual ya, jadi tidak universal. Teologi itu maksudnya pembebasan teologi atau pembebasan semangat keagamaan untuk melawan ketidakadilan, membebaskan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin dan sebagainya, itu dikontekskan pada warna kulit atau ras manusia, yaitu golongan orang kulit hitam yang selama ini tidak mendapat tempat yang layak dan semestinya di masyarakat kekristenan Amerika Serikat itu. Saya kira ini penting juga bagi teman-teman Protestan di Indonesia ini ya, terutama untuk membebaskan tugas-tugas gereja Protestan di Papua ya, atau di Irian Jaya, terhadap teman-teman Papua ya yang merasa mungkin ya diskriminasi atau terjadinya rasisme terhadap warna kulit di dunia ini yang juga melanggar hak asasi manusia itu. Itu ya, jadi yang bisa saya sampaikan dari James Halcon ini jasanya sangat besar sekali dalam dunia kekristenan Protestan terutama, dan juga dunia Amerika Serikat. Beliau yang lahir tahun 1938 di Arkansas, di daerah yang memang mengalami diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih ini, mampu mengintrodusir gagasan teologi Katolik, teologi besar Katolik, teologi liberatif Katolik ke dalam gereja Protestan yang juga ternyata kalau merujuk pada kitab sucinya itu punya semangat untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang lemah itu, yang kemudian melahirkan teologi kontekstual, yaitu teologi kulit hitam, teologi hitam yang berusaha membebaskan orang-orang kulit hitam dari seluruh diskriminasi dan ketidakadilan rasial yang dihadapi di masyarakat Kristen Amerika Serikat itu. James Halcon kemudian meninggal tahun 2012 ya, kalau tidak salah ya. Jadi belum lama beliau meninggal ini, dan jasanya cukup besar di Amerika Serikat ini, terutama bagi orang-orang kulit hitam yang pandangan-pandangan bukunya ini yang sangat terkenal di sana, dan merasa orang-orang kulit hitam merasa berharga dan bermartabat dengan pandangan itu, bahwa dirinya harus merasa sejajar dengan bangsa-bangsa kulit putih di Amerika Serikat ini. Salah satu ilmuwan Indonesia, Pak Mukti Ali, yang pernah menjadi Menteri Agama itu juga kayaknya banyak juga terinspirasi oleh gagasan-gagasan James Halcon juga ini ya, yang kemudian menulis buku Muslim Bilal dan Muslim Hijrah di Amerika Serikat ini. Bukunya sudah pernah saya tunjukkan itu. Saya kira Pak Profesor Dr. Mukti Ali yang pernah menjadi guru besar di Fakultas Usuluddin ini ya, pernah menjadi dosen kita, senior kita yang sangat terkenal ini, yang mengkader banyak orang di UIN ini, juga menulis buku ini yang terinspirasi oleh James Halcon ini, yang judulnya adalah, sebenarnya ditulis dalam bahasa Inggris ya, diterbitkan oleh Haji Mas Agung Press. Sekarang punya kemana sudah jarang terbit lagi itu ya, Muslim Bilal dan Muslim Hijrah di Amerika Serikat itu. Jadi dia membagi masyarakat Islam di Amerika ini dua, yaitu masyarakat Islam Negro kulit hitam di Amerika Serikat, lalu yang kedua adalah masyarakat imigran ya, orang-orang Islam dari Asia, dari Timur Tengah yang datang ke sana, yang ikut membentuk komunitas Muslim di Amerika Serikat itu. Hanya nasibnya komunitas Muslim kulit hitam ini hampir sama ya dengan komunitas Kristen di Amerika Serikat yang juga mengalami diskriminasi itu. Nah, termasuk juga di orang-orang imigran ya, dari Asia, India, dari Muslim India, Pakistan, Timur Tengah yang ke Amerika itu, yang terutama di daerah mana itu ya, yang banyak Arabnya itu, di Amerika itu, di Amerika Utara itu ya, yang juga mengalami diskriminasi. Dan ada semangat yang ditulis Pak Profesor Mukti Ali dengan bukunya Muslim Bilal dan Muslim Hijrah di Amerika Serikat ini, semangat untuk bebasan kaum muslimin di Amerika Serikat agar setara dengan bangsa kulit putih di Amerika Serikat itu, atau setara dengan warga
Amerika Serikat itu sendiri, karena memang hidup di sana, menjadi bagian dari warga Amerika Serikat itu. Saya kira kita akhiri sampai di sini ya adik-adik semuanya. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dijauhkan dari virus corona dan selalu bisa menjaga kesehatan kita lahir dan batin, baik bagi adik-adik juga bagi kami sekeluarga. Gitu ya adik-adik ya. Selalu semangat dalam belajar, dan terima kasih atas perhatian adik-adik. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.